Selamat malam buat kita semua, para peserta training Guru Coach Indonesia Emas. Selamat datang, kami senang bisa menyambut Bapak, Ibu, Saudara semua untuk bisa bergabung dalam acara kita, dalam acara training Guru Coach Indonesia Emas. Apa kabarnya hari ini? Berharap kita semua baik-baik saja. Ya, saya lihat di Zoom ini ada banyak, bahkan ada yang sedang senang, ada yang sedang mungkin sedih ya. Ya, berharap rasa sedihnya bukan karena sesuatu yang menyedihkan hatinya, dan ada sesuatu hal yang mengganjal di pikiran sehingga itu membuat dia sedih. Berharap kita bisa semua bisa bersama-sama fokus di dalam acara bersama kita ini, training Guru Coach Indonesia Emas. Kita akan memulai suatu perjalanan Guru Coach Indonesia Emas ini. Ya, kita akan belajar bersama-sama, dibimbing bersama-sama kembali untuk bisa melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang akan kita lalui bersama untuk bisa kita dicas kembali. Kita akan masuk. Sebelumnya, apakah sudah siap kita masuk dalam sesi ini? Jika belum siap, ya acungkan tangan. Ada mungkin yang mengganjal dalam hatinya. Mari, silakan. Oh, jika tidak ada, nah, dan kalaupun ada, mari silakan diketik di kolom chat yang ada di Zoom kita ini. Mari, saya akan mulai untuk bisa masuk di sesi pertama. Kita akan masuk ke pembahasan model coach Guru Coach Indonesia Emas, model coach. Mari kita belajar. Saya akan share screen materi kita di hari pertama ini. Ya, kita akan masuk ke Guru Coach model komunikasi NLP. Apakah layarnya sudah berjalan? Bisa tampil Bapak Ibu semua? Jika belum, bisa langsung direspon ya, supaya saya tahu apakah semua berjalan dengan baik atau tidak. Oke, jika sudah baik, saya akan lanjutkan ya. Model komunikasi NLP. Apa itu model? Model adalah informasi yang menggambarkan atau mewakili sesuatu, seseorang, atau sistem. Jadi model itu informasi yang digambarkan dan mewakili sesuatu, maupun seseorang ataupun sistem. Berdasarkan Wikipedia ya. Kemudian, apakah komunikasi itu? Komunikasi itu ada pesan. Kemudian pesan itu kita tangkap, memberikan kesan kepada pendengar kita. Dan pesan itu kemudian disampaikan kembali oleh pendengar kita dan kita menangkap menjadi kesan bagi kita si penerima. Jadi komunikasi itu timbal balik, dua arah, bukan satu arah. Ya, itu komunikasi yang baik ya. Dua arah, ada pesan yang tersampaikan, dan itu menimbulkan kesan, dan kesan itu berubah. Poinnya menjadi pesan, dan pesan itu disampaikan kepada kita, dan itu menjadi kesan kepada kita. Itu komunikasi. Kemudian apakah itu NLP? NLP itu ditemukan oleh Richard Bandler dan John Grinder yang sepakati NLP. NLP ini ada 3 kata di dalam. Ada neuro, ada linguistik, ada programming. Neuro itu bicara tentang mind dan body system kita. Jadi pikiran dan sistem badan kita, sistem pikiran kita. Itu menyimpan, itu memproses dan mengatur pengalaman berdasarkan informasi dari indera, sense, dan indria, internal rep kita. Ya, kemudian linguistik. Apa itu linguistik itu? Pesan, simbol, dan arti yang diberikan atas informasi. Jadi kita menangkap informasi itu lewat visual kita, lewat mata, lewat auditori kita, lewat telinga, lewat kinestetik kita, itu lewat raba, lewat gustatori kita, lewat lidah, indera lidah, lewat olfaktori kita, lewat bau, hidung, indera bau, kemudian auditori digital kita, indera bahasa. Indera bahasa itu lewat logika, lewat teori, asosiasi,
kategorisasi dan evaluasi. Kemudian yang ketiga itu programming. Programming itu adalah urutan atau cara manusia berstrategi menanggapi kenyataan untuk mencapai tujuan dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan diri maupun orang lain. Jadi konsep NLP ini penggabungan antara neuro, linguistik, dan programming kita. Ya berharap apakah ada pertanyaan dari ini? Jika ada silakan nanti ya, nanti di akhir atau di bahkan kalau bisa langsung raise hand jika ada yang sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Mari silakan ditanyakan. Oke, tidak ada? Ya, saya akan lanjut kembali. Apakah model komunikasi NLP itu? NLP adalah sebuah model menggambarkan dan mewakili sebuah proses internal manusia dalam mengindra kenyataan, dalam memprosesnya, dan kita menanggapinya. Jadi itu model komunikasi NLP. Ya, Bapak Ibu. Ini gambaran besarnya. Dan bagaimana ada stimulus yang kita terima. Bisa lewat visual kita, lewat auditory kita, lewat kinestetik kita, olfaktori kita, gustatory kita. Seperti pada gambar ya, sikap visual itu mata, auditory itu telinga kita, kinestetik itu tangan kita, olfaktori itu hidung kita, gustatory mulut kita, indera itu penginderaan. Kita mengindera stimulus yang masuk dalam diri kita. Kemudian itu kita filter kita bisa filter atau kita saring, bisa kita hapus informasinya atau yang stimulus yang dapat, bahkan kita bisa generalisasi informasi yang datang, bahkan kita bisa distorsi juga. Jadi itu ketika sudah kita filter, kita masuk ke internal representasi kita. Jadi itu masuk berubah menjadi V2, A2, K2, O2, bahkan kedua. Jadi itu menjadi pengetahuan kita, menjadi pemahaman kita, menjadi pemaknaan yang bisa kita dapatkan. Dan kemudian kita menjadi internal representasi, itu berubah menjadi state kita. State ini itu bisa menjadi suasana, ada mood, ada pikir, rasa, membentuk pikir, membentuk rasa, membentuk ucap, membentuk laku kita. Nah, kita kemudian itu refleksikan. Bisa yang jadi kita kategorisasikan, kita evaluasi, oh ini, bahkan kita asosiasi. Kemudian setelah itu bahkan state itu bisa berubah menjadi fisiologi kita. State itu akan membentuk fisik kita, bahasa tubuh kita, metabolisme kita, bahkan psikosomatik kita. Dan setelah itu state kita itu juga berdampak memberikan respon kita bagaimana. Bagaimana kita memberikan persepsi, bagaimana kita memberikan emosi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melakukan aksi. Yaitu model komunikasi NLP secara singkat, sederhana. Nanti jika masih ada yang mau ditanya, ada sesuatu hal yang belum jelas, mari silakan ditanya supaya kita sama-sama paham, lebih paham lagi. Ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut. Poin berikutnya, mengapa penting komunikasi itu? Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Michael Hall mengatakan. Artinya sebagai manusia kita sebagai manusia makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh komunikasi untuk bisa menyampaikan maksud kita supaya orang menangkap apa yang kita maksudkan dan kita terjadilah komunikasi. Jadi tidak bisa kita tidak berkomunikasi. Ya, atau bahkan kita tidak bisa menyendiri selamanya. Ya, jadi the meaning of communication itu adalah respond you get. The meaning of communication is the respond you get. Jadi ya respon. Jadi makna komunikasi itu adalah apa respon yang kita dapatkan. Apa respon yang kita dapatkan. Dan benar, kita adalah seorang we are a great responder. Jadi kita adalah seorang yang memberikan respon yang terhadap apapun yang akan masuk dalam diri kita masing-masing. Berharap ini sekilas untuk bisa kita belajar bersama-sama dalam komunikasi NLP. Nanti kita akan praktek kembali untuk bisa masuk ke poin-poin berikutnya. Dari apa yang pembahasan yang saya sampaikan, kira-kira adakah sesuatu hal yang mungkin
belum, atau mungkin masih bingung, yang masih belum bisa dipahami, ya mari silakan untuk bisa bertanya kepada kita. Masih bisa langsung raise hand atau bisa mungkin masuk ke kolom chat, bisa kita belajar bersama-sama lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sekian, terima kasih.